Bagian ke-8 Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pernah terdengar berita bahwa di satu negara, pemimpin tertinggi negara itu dituduh melanggar undang-undang dasar negaranya. Lalu dia menjawab bahwa dia hanya bertanggung jawab kepada Allah saja. Memang orang bertanggung jawab kepada Allah saja, tetapi Allah pula yang memerintahkan dengan ayat yang tengah kita kaji ini supaya dia mempertanggungjawabkan pelanggarannya itu kepada sesama manusia yang telah mengikat dengan janjinya. Maka janji dengan sesama manusia pada hakikatnya adalah janji dengan Allah juga. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Lanjutan ayat ke-9, dan orang yang sabar di waktu kepayahan dari kesusahan dan seketika peperangan. Disinilah kita bertemu kunci rahasia dari iman dan kebajikan. Di dalam membina iman dan kebajikan, syaratnya yang utama ialah sabar. Mulut bisa dibuka lebar buat menyeru iman. Beribu-ribu orang tampil di muka menyerukan iman, tetapi hanya berpuluh yang dapat melanjutkan perjalanan. Sebagian terbesar jatuh tersungkur di tengah jalan karena tidak tahan menderita karena tiada sabar. Di sini disebutlah ujian pertama ialah kepayahan, termasuk di dalamnya kemiskinan dan serba kekurangan. Kurang sandang, kurang pangan, kekurangan alat untuk berjuang, kekurangan belanja untuk mengatasi kesulitan. Kadang-kadang bagai gunung kesulitan yang ditempuh, tetapi kita mesti terus menegakkan iman. Kesulitan dan rintangan kedua ialah kesusahan. Kesusahan ialah lantaran penyakit, baik penyakit rohani, apatah lagi karena penyakit jasmani. Kadang-kadang seisi rumah yang tadinya hidup tentram dan mempunyai rezeki yang lumayan, tiba-tiba tiang keluarganya yang berusaha ditimpa sakit payah ataupun langsung mati. Rencana semuanya jadi gagal. Kesulitan yang ketiga ialah kesulitan yang dihadapi ketika peperangan. Susunan hidup yang lama berubah sama sekali. Dahulu kita jarang merasa itu. Akan tetapi setelah sejak 1939 ketika bangsa Belanda mulai berperang sampai 1942 tentara Jepang merebut kuasa di negeri kita. Kemudian perjuangan kemerdekaan pada 1945 sampai pada perjuangan selanjutnya, kita telah mengerti apa artinya suasana perang. Berapa banyaknya manusia yang jatuh imannya karena tidak sabar. Berapa banyaknya timbul apa yang dinamai orang kaya baru, menangguk harta dari jalan yang tidak halal, mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Berapa banyaknya orang yang runtuh iman, hancur pendirian, dan hilang lenyap nilai sebagaimana manusia. Maka orang yang tidak sabar menghadapi serba-serbi kesusahan itu, tidaklah mereka akan mengerti apa yang dinamai kebajikan. Di dalam saat susah itulah iman diuji. Orang yang beriman berpandangan jauh. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa keadaan tidak akan selalu begitu-begitu saja. Sesudah susah mestilah akan timbul kemudahan. Iman bahkan mengajarkan bahwa di dalam susah itu selalu terdapat kemudahan. Tidak ada dalam dunia satu saat pun yang hanya semata susah ataupun semata mudah. Pedoman kesusahan dan kemudahan tidaklah terletak di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Lantaran itu, dapatlah dikatakan bahwasanya jalan kebajikan yang telah digariskan dalam ayat, yaitu sejak dari iman kepada Allah, dari hari akhirat kepada malaikat dan kitab serta nabi-nabi, sampai kepada kesudian berkorban
mengeluarkan harta benda yang dicintai untuk menolong orang-orang yang patut ditolong, sampai kepada mendirikan sholat dengan khusyuk dan mengeluarkan zakat dengan hati rela, dan keteguhan memegang janji. Semua susunan itu akan runtuh belaka kalau tidak ada sendi utamanya yang sabar. Kita di dunia mempunyai banyak keinginan dan cita-cita. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu dari Allah dengan sangat rindu. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa kelemahan kita, bahwa kita yang diatur oleh Allah, bukan kita yang mengatur Allah. Kita meminta segera hendaknya kesusahan hilang, dan kita meminta segera hendaknya permintaan dikabulkan. Kalau kehendak kesengsaraan itu tidak lekas dikabulkan, kita pun mendongkol, kita pun tidak sadar lagi. Maka yang menggagalkan kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Ketahuilah bahwasanya tidak kurang dari 98 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan keutamaan sabar. Sesudah semuanya itu diisi menurut tertibnya, barulah datang lanjutan ayat. Mereka itulah orang-orang yang benar. Artinya, isilah semuanya itu dengan tertib. Mulailah dengan iman. Turutilah dengan rasa cinta kepada sesama manusia. Dan iringilah lagi iman kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Lalu berzakatlah bila telah datang waktunya. Dan teguhlah memegang janji. Karena binatang diikat dengan tali, sedangkan manusia diikat dengan katanya sendiri. Dan sabarlah memikul tugas hidup itu semuanya. Kalau ini semuanya sudah diisi, barulah pengakuan iman dapat diterima oleh Allah. Dan barulah kita terhitung dan termasuk dalam daftar Allah sebagai seorang yang benar, yang cocok isi hatinya dengan amalnya.